Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, hari ini kita bertemu lagi di program Fakawai Habar. Jadi di program ini kita akan mendiskusikan, kita akan bercerita tentang hal-hal yang kira-kira kita bisa angkat untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas keilmuan kita. Dan hari ini telah hadir bersama kami di sini Ustadz yang mungkin sudah tidak asing lagi buat yang sering memantau atau sudah subscribe channelnya Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu Ustadz Alfian Kelu. Selamat datang Ustadz, yang kesekian kalinya. Banyak-banyak kali. Insya Allah. Iya. Jadi sahabat religi, hari ini itu kita akan, kalau sahabat menyaksikan video kemarin itu sempat Ustadz membahas tentang ilmu. Nah, jadi hari ini kita merubah konsepnya menjadi diskusi atau cerita-cerita ringan tentang ilmu ini, karena kita lihat kayaknya pembahasan tentang ilmu ini menjadi dasar buat kita untuk tidak selesai. Oke. Jadi sahabat religi, Ustadz, mungkin saya mulai pembahasan tentang ilmu ini. Saya mulai dari wahyu yang pertama kali turun. Oh iya, benar. Iqra, bacalah. Ini jelas kaitannya erat dengan ilmu. Nah, cuma mungkin masih banyak atau masih ada yang belum mengetahui kenapa dari sekian banyak, kenapa yang pertama kali itu turun itu bacalah. Mungkin bisa di. Baik, terima kasih sahabat-sahabat religi yang mudah-mudahan insyaallah hari ini kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kemarin kita sempat ngobrol ya tentang ilmu, tapi memang sudah saya jelaskan bahwa kalau kita ngomong masalah ilmu kan tidak ada habis-habisnya. Jadi memang ilmu itu selalu mengalir terus. Dan ternyata setelah kita tahu bahwa Allah itu memang sangat memuliakan dan menghargai orang-orang yang punya ilmu. Dan kita tahu bahwa wahyu yang pertama kali turun itu kan berbicara juga tentang itu, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra itu kan artinya membaca. Jadi kalau kita lihat di dalam beberapa tafsir, Iqra itu kalau membaca itu kan luas. Jadi di situ banyak ilmu tafsir yang menjelaskan bahwa membaca itu pertama membaca, yang kedua menganalisa, terus mengetahui, terus menelaah, meneliti sampai pada tingkat yang paling atas itu kan meneliti. Nah itu artinya Iqra. Saya ingat betul bahwa waktu ayat ini diturunkan itu betul-betul Rasulullah SAW berat untuk menerima hal ini. Karena di saat itu Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, Iqra, bacalah." Memang kata Rasulullah, "Ma'aqra biqari, saya tidak bisa membaca itu." Makanya Rasulullah wajah dikatakan orang yang itu memang tidak bisa membaca. Artinya tidak bisa membaca huruf-huruf di saat itu. Sama kalau kayak anak kecil yang baru masuk sekolah SD, bisa ngomong, tapi kalau suruh baca SD masih bisa, begitu, belum bisa. Dan Rasulullah kejadiannya seperti itu sampai tiga kali sampai kemudian dituntun oleh malaikat Jibril. Makanya kalau menurut saya yang punya ilmu itu sebenarnya Allah. Gitu. Manusia itu punya tugas ikhtiar untuk mencari ilmu. Saya kasih contoh. Coba kalau kita baca doa, Rabbi zidni ilman. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu padaku. Itu berarti yang punya ilmu itu Allah. Makanya siapapun yang ingin mencari ilmu yang punya manfaat banyak harus dekat terus dengan Allah supaya dikasih ilmu yang manfaat. Nah gitu. Dan ilmu ini kan ada saja, namun ilmu kan banyak.
Iya. Itu tidak bisa. Nah, ilmu-ilmu yang manfaat ini yang memang harus kita minta, yang harus kita kita dengan Allah supaya kita ilmunya juga bisa bermanfaat. Nah, jadi kalau kita kembali dalam itu berarti Iqra itu membaca dalam bentuk tekstual, kan gitu. Anda membaca dalam bentuk kontekstual. Nah gitu. Ya. Jadi sorry Ustaz, saya potong. Jadi itu juga yang sempat jadi pertanyaan saya gitu, saya pribadi pertanyaan. Ilmu pengetahuan masuk ke kita itu kan dari berbagai macam cara. Betul. Ada yang melihat informasi itu masuk, ada yang mendengar informasi itu masuk. Tapi kenapa yang diperintahkan pertama itu bacalah itu? Salah satu dari sumber-sumber yang bisa masuk ke kita itu. Ya itulah ya, memang gimana ya, makanya orang kalau memahami itu pentingnya ilmu, sebenarnya dia yang harus dia lakukan pertama itu adalah dekat dulu dengan Allah dulu. Kalau kemudian dia bisa, saya contoh begini, contoh praktisnya gini, orang kalau mau belajar pertama memang sudah niat. Nah, terus yang kedua, dia kalau mau belajar dia ambil dulu. Belajar ilmu apa saja, mau matematika, bahasa Indonesia, segala macam, apalagi masalah agama. Sekarang anak-anak kita kalau pergi di sekolah itu apa yang siapa pernah wudhu? Iya. Padahal ini kan maksudnya wudhu itu mempengaruhi kita punya psikologi orang, kan gitu. Sama kalau kita mau sholat, kalau kita wudhu tenang. Sama kalau kita mau mencari ini juga kalau wudhu tenang. Gitu. Menerima sesuatu yang suci harus bersuci dulu. Memang punya perangkat-perangkatnya begitu. Nah supaya itu nanti kalau kita akan punya daya seperti kata Ali bin Abi Thalib itu dalam Khalid Udalan kan adalah tanadul ilma illa bisyiddatin sombika ya dulu. Syarat-syarat orang itu mencari ilmu itu 6 syarat. Nah, tapi nantilah kita ngobrol-ngobrol itu. Kalau panjang nanti di episode berikutnya. Jadi yang jelas gitu ya. Jadi ya kita membaca itu tekstual, membaca ABCD, alif bata terus. Nah, terus ada membaca kontekstual itu dalam bentuk yang lebih tinggi tingkatannya. Terus seperti kita melihat, habis melihat kita menganalisa, gitu. Habis menganalisa kita meneliti dan seterusnya mengetahui. Makanya kalau dalam konsep yang lebih rapi kalau orang itu, kan sumber-sumber pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan itu kan ada melalui panca indera. Maaf ya. Melalui panca indera, terus ada melalui hati, terus ada juga melalui rasional. Ada melalui intuisi. Kan ada sumber-sumber dan itu saya mendapat dalam buku-buku yang dulu kita belajar waktu masih masuk kan filsafat itu. Tapi luar biasa Islam itu, saya tahu sebelum filsafat itu datang malah Islam itu sudah mengunggulkan. Jadi ini juga Ustaz, ada satu pembahasan yang sempat jadi pemikiran juga. Jadi istilahnya Allah kan sudah memerintahkan kita untuk terus menggali, terus belajar, terus mengejar ilmu. Nah, cuma ini biasa jadi guyonan-guyonan Ustaz. Kayak gini. Konsekuensi orang punya ilmu itu adalah mengaplikasikan apa yang dia dapatkan itu. Nah, tapi tidak semua orang itu mampu untuk mengaplikasikan apa yang dia dapatkan. Nah, jadi kadang ada guyon-guyon, serba salah juga kita mau belajar, harus konsekuensi begini. Ini mungkin hal-hal sederhana, tapi saya rasa mungkin juga jadi pemikiran-pemikiran. Orang kalau siap untuk mencari ilmu harus siap untuk mengimplementasi ilmu itu. Makanya wajar kalau memang kalau jadi sarjana, mohon maaf ya, kalau jadi sarjana agama, kalau kita tidak niat mengimplementasinya itu bisa-bisa hambar sarjana agama. Kalau tidak bisa ngajar ngaji, tapi kalau sarjana agama sih bisa mengajar ngaji, bagaimana? Nah, itu jadi masalah. Makanya ilmu itu dalam tahapan yang paling tinggi itu adalah implementasi. Jadi orang kalau belajar itu melihat itu tingkatan dia untuk memahaminya itu baru 30%.
kemudian melihat dan mendengar, dia naik menjadi 50%. Dia melihat, mendengar, lalu kemudian dia mengimplementasi menjadi 90%. Jadi orang kalau cari ilmu, dia mendengar, dia melihat, dan dia mengimplementasikan, dia punya ilmu itu kesempurnaan ilmunya itu bertambah. Nah gitu. Jadi makanya Allah terasa, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut pada Allah itu adalah orang-orang yang punya ilmunya itu. Gitu. Artinya ilmunya itu betul-betul dipakai. Karena dia kalau sudah pakai ilmunya dia takut mungkin. Masa kita tahu bahwa kita langgar. Betul. Jadi begitu. Nah. Jadi kalau selain mengimplementasikan, mungkin yang jadi tahap selanjutnya adalah sharing, membagikan apa yang kita ketahui. Jadi seperti halakohnya. Ini yang mungkin di lingkungan keseharian kita, Ustaz, ya. Di lingkungan keseharian kita, baik mungkin di kantor, di lingkungan pergaulan. Pasti adalah 1-2 orang yang kita temukan. Ya, jadi kita temukan punya ilmu pengetahuan yang lebih, tapi agak berat untuk share tentang ilmu pengetahuan itu. Gitu. Padahal mungkin dengan sharing itu justru bisa meningkatkan ilmunya lagi. Ya, begitu. Jadi memang ilmu itu menjadi sempurna apabila itu bisa dipraktekkan. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu disebut dengan Yatadarrasun. Yatadarrasun itu membagikan ilmunya kepada orang lain. Belajar tapi membelajarkan kepada orang lain. Hal juga mengatakan ta'allama. Ta'allama itu artinya belajar dan membelajarkan orang. Saya katakan dalam hadis Rasulullah SAW juga ini, khairun nas man khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah gitu. Jadi belajar Al-Qur'an itu kan belajar mengetahui. Dan mengajarkan Al-Quran itu sudah pada tahapan implementasi. Kesempurnaannya dari situ. Jadi itu nanti bisa diumumkan dia ini bisa atau tidak. Nah, setelah diimplementasikan gitu. Jadi sekarang ini ya kualitas orang itu akan diukur setelah dia mengimplementasikan ini. Jadi dia kalau misalnya jadi sarjana, ya sarjana pertanian, nanti dipraktekkan baru bisa sempurna. Tapi kalau sarjana pertanian tidak pernah turun-turun ke laut, cuma di kantor-kantor. Ya, makanya saya contoh sekarang itu syukur ya, sarjana pertanian, sarjana perikanan itu mereka justru jadi penyuluh di lapangan. Itu yang bagus. Kalau yang umum kan masih di kantor-kantor. Iya. Karena di kantor mana ya? Iya sih. Cuma memang bersyukurnya kita sekarang kan Ustadz lagi saat-saat di zaman sekarang ini lagi tren memang. Lagi di sisi lain lagi tren tentang membagikan hal-hal kebaikan. Kalau kita lihat di sosial media, di Instagram, bahkan sekarang sudah kayak di TikTok, di YouTube apalagi. Nah itu sudah banyak, ada yang secara singkat, tekstual, ada yang lewat video menyampaikan hal-hal kebaikan. Nah, tapi ada juga yang masih ini Ustaz, istilahnya gini, dia sudah punya pengetahuan terhadap sesuatu. Nah, cuma kadang dia masih gini, ada tidak batasan-batasan untuk kita sudah siap untuk membagikan sesuatu gitu. Karena kadang kayak gini Ustaz, misalnya padahal kalau kita melihat kan Allah sudah menyampaikan di Al-Quran apa di hadis, ya itu sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Di hadis. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Itu kan mengisyaratkan bahwa sekecil apapun pengetahuan yang kita punya itu bisa dibagikan. Cuma kadang kan kita agak minder juga gitu. Nah, mungkin ada pesan dari Ustaz gitu buat khususnya mungkin buat yang kaum yang generasi remaja gitu ya, mungkin
sebenarnya punya keinginan untuk menyampaikan sesuatu hal kebaikan, tapi karena itu masih merasa terbatas. Ya, jadi memang ada dalam hadis Rasulullah itu dalam kita jadi ada solehin itu memang bab tentang ilmu itu. Jadi Imam Nawawi itu menjelaskan salah satu hadis itu banding andi walau ayat, sampaikan walaupun itu hanya satu ayat, maksud satu ayat itu satu kebaikan. Sebenarnya begini, kita menyampaikan kebaikan itu tidak perlu harus buku sempurna. Saya ingat betul dulu kita punya tuan guru ngaji, itu ngajar ngaji itu sesuai dengan pengetahuan di saat itu. Apa dia waktu itu belajar sampai ke syekh-syekh yang ada di Saudi kan tidak. Tapi justru itu yang memandu kita. Lalu kemudian semakin hari semakin sempurna kita punya ini. Gitu. Jadi tuan guru ngaji dia ngajar Al-Quran dengan bunyinya, dengan lafaz, dengan lidahnya waktu di saat dia menyebutkan itu. Nah, nanti kalau yang muridnya ini ingin sempurnakan dia punya ilmu, ya berangkat-angkat. Tapi apakah bisa digunakan yang ini gurunya waktu bisa, kenapa tidak bisa? Gitu, makanya jangan takut minder. Kebaikan, cuma mau atau tidak. Iya. Nah, gitu. Kalau misalnya kita lihat di situ ada orang yang lebih bisa, ya belajar di situ. Iya, saya juga dulu begitu belajarnya. Ya kita punya tuan guru yang ada di sini. Dikira kita udah pada fase, pas sampai tempat yang sana itu lebih punya perasaan ya berarti banyak kesalahan. Apakah orang yang dulu yang mengajar kita salah? Secara ini saya bilang tidak salah. Contoh begini, kalau kita sholat mau tunggu kita fase betul baru sholat. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang ada yang ibu-ibu satu pernah tanya, Ustaz, itu bagaimana kalau kita baca Al-Fatihah salah apakah langsung kita punya sholat tidak diterima? Baca saja sesuai dengan lidah dan pengetahuanmu di saat itu. Nah, gitu. Ya. Kalau tidak nanti mau tunggu sempurna orang tidak akan sholat. Tidak sholat. Betul. Ya, gitu lah. Kira-kira orang ini kan tidak memisahkan orang, ya. Iya, betul. Apalagi dalam bentuk ibadah hari-hari. Gampang lah Islam ini yang paling enak. Makanya saya bilang Islam ini paling penasaran. Malah Rasulullah bilang ada salah seorang datang kepada Rasul, saya ini datang mengadu. Apa ngadunya? Saya ini baru masuk Islam, saya tidak bisa membaca lafaz sholat. Apa yang harus saya lakukan? Apa tanda Rasul? Cukup ente itu membaca Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wah, nanti ruku Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Sampai dengan sujud sambil dengan salam baca itu saja cukup. Itu sholatnya sah-sah, itu memang ada hadisnya. Nah, nanti baru ada dulu sempurnakan dia dengan ilmunya. Jadi insya Allah yang dihakimi itu pengetahuan pada saat itu. Gitu kan? Islamnya memang begitu. Iya. Waktu zaman Nabi Adam dia pengetahuannya sampai di situ. Kadang memang justru kita yang memandang berat. Kadang-kadang setelah yang nanti dakwah itu nanti ustaz nanti ustaz apa itu. Coba kalau semua itu diluangkan dengan dakwah aman. Iya. Walaupun memang ada juga yang punya perbedaan ya, kalau yang menguasai dan tidak menguasai. Paling tidak kalau tidak ada ustaz itu kita yang maju. Artinya saya dapatkan itu beberapa tempat itu tidak ada orang yang sholat Jumat karena tidak ada model khatib. Betul. Coba kalau datang ambil buku saja belum baca. Ini justru sebenarnya tantangan Ustaz. Ya. Malahan orang tua saya itu sempat mungkin untuk memacu saya juga terkait dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan. Misalnya beliau sampaikan, Abduh kalau SAG khotbah itu biasa. Tapi kalau Eskom khotbah Jumat, itu baru. Cuma sampai sekarang belum terwujud. Jadi memang itulah ya. Jadi ilmu agama kemarin sudah saya jelaskan tidak dibatasi dengan umur atau profesi orang. Betul. Itu ilmu agama. Yang paling cerdas di kalangan sahabat-sahabat itu kan bilangnya Ali bin Abi Thalib. Tapi yang nehot aja ada Umar nehot dan itu. Saya kira itu, jadi memang ilmu itu tidak ada habis-habisnya, tidak sempurna.
apalagi yang mau dia. Ya, jadi mungkin terakhir Ustaz, terkait dengan manfaat ini juga mungkin dari segi manfaat bisa memacu atau paling tidak sahabat religi yang menyaksikan itu tidak membatasi diri. Kadang kan ada juga yang istilahnya karena itu tadi Ustaz, karena malas, mungkin karena malas atau mungkin ada yang lain sehingga membatasi diri untuk mencari ilmu. Jadi mungkin ada pesan-pesan untuk ini dan segi manfaat. Jadi gini ya sahabat-sahabat religi, ada dalam hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Pada siapa yang dia bersusah payah untuk mencari ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka dia akan dipermudah jalan menuju surga. Jadi tiket untuk sampai ke surga itu ilmu. Itu baru proses mencari ilmunya saja. Tiketnya ke surga ini ilmu. Gitu. Jadi betapa dihargainya orang yang punya ilmu itu. Terutama itu adalah ilmu agamanya. Kita cari dulu lengkapi dulu ilmu agama, sambil cari-cari nanti sambil kedukung dengan ilmu ya apa kayak sekedar skom itu kan ada saya komputer. Satu itu. Terus yang kedua memang Allah jelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang mencari ilmu itu dikategorikan adalah orang-orang yang jihad fisabilillah. Ya enggak? Iya. Jadi kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, wa huwa fi sabilillah, dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi orang yang ikut halal, bahkan punya anak-anak yang cari ilmu, pastikan di hati mereka bahwa mereka itu lagi berjihad. Itu yang harus kita bangun, supaya mereka tahu bahwa memang saya lagi dalam situasi ibadah. Gitu. Jangan sampai cuma dia pergi cari ilmu dan dia tidak tahu dia punya status yang dia lakukan sekarang ini apa. Gitu. Saya maunya begitu. Jadi kasih berangkat anak, kita bimbing anak. Sekarang ini saya lagi berjihad. Ini yang saya. Jadi dia tahu berangkat ke sana itu lagi berjihad. Jadi dia tidak main-main. Begitu. Jadi ilmunya itu betul-betul dia cari konsepnya apa yang penting dia lagi berjihad. Nah, kata Ali bin Abi Thalib pada 10 poin ya. Ya, anggaannya. Jadi yang pertama, bahwa kalau ilmu itu sifatnya itu kan tidak kelihatan. Ya. Tapi kalau harta itu kan kelihatan. Ilmu itu akan menyelamatkan si pemilik. Tapi kalau harta itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi memang kalau kita lihat ini kenapa sih dijaga? Harta itu kan pasti kita jaga. HP ini saja kita bisa jaga sampai usahakan jangan jatuh. Berani HP ini jatuh kita bisa marah-marah. Betul. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya ilmu, gampang kita kemana saja. Itu kita tenang-tenang tahu sudah punya ilmu. Jadi kalau ini kita bisa ngajar orang. Nah, gitu tuh. Ngajar orang ini keterampilan ini. Nah, terus yang berikut kata Ali bin Abi Thalib dari 10 poin yang ada itu, bahwa kalau ilmu itu dibawa mati, kalau harta kan tidak dibawa. Kalau ya punya harta yang banyak ya pasti ditinggalkan orang. Jadi kalau ilmu, makanya ilmu itu bagian dari 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang punya nilai sedekah jariahnya. Kan ilmu yang terbaik kan 3 itu juga mata berada yang katakan maluhu dan insalasin dan sedekah jariah. 1 ilmu yang terbaik awal dan soleh. Itu tidak disebutkan dia punya harta-hartanya. Harta ini kalau kita meninggal jadi rebutan orang. Betul. Orang ini bisa hubungan keluarga. Waduh. Makanya dia, ya itulah saya selalu motivasi untuk saya punya anak. Jadi ilmu ya jangan takut miskin dengan ini. Jadi maksudnya jangan takut miskin dengan ilmu. Kalau orang sudah punya ilmu tidak akan terlantar. Itu saja. Dan akan dijaga sama Allah. Kan diangkat derajatnya orang punya ilmu. Ya, fa'ilahun ladina amanu minkum
waladzina utul ilma darajat. Itu yakin. Saya kira gitu ya. Siap. Nah, Oke, jadi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya lah untuk kita semua. sahabat religi, jadi intinya jangan membatasi diri untuk mencari ilmu. Ya, Konsekuensi, sekalipun konsekuensi dari ilmu adalah mengaplikasikan dan membagikan. Justru lebih memperkaya ilmu yang kita miliki. Jadi jangan minder baru punya ilmu sedikit, tapi sekali kita tahu itu hal-hal yang baik, silakan dibagikan. Semoga bisa bermanfaat buat orang-orang banyak. Itu juga menjadi jadi pemikiran itu juga menjadi konsep dasar sehingga kita buat sharing-sharing kayak gini, Ustaz. Oke, Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Sahabat religi, sampai ketemu lagi di Fakir Habar berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami supaya dapat video-video yang pembahasan-pembahasan yang menarik selanjutnya, dan jangan lupa share agar pembahasan ini bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih banyak.